Teman-teman semua, jumpa lagi dengan Crispy, kajian remaja Islam pagi di SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Hari ini Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022 Masehi. Jangan lupa like, komen, share, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Bagaimana kajiannya dan upacaranya, marilah kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Bekasi. Yang saya hormati kepada seluruh wakasih beserta staf dan jajarannya. Yang saya hormati kepada seluruh dewan guru yang telah hadir pada pagi hari ini. Nah, seluruh siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Bekasi yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita selalu memanjatkan syukur, memanjatkan salawat kepada Nabi kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada umat-umatnya yang insya Allah tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Al-Saputra dari kelas G akan menyampaikan sebuah tutur yang bertemakan 4 perkara yang mulia. Sebagaimana janji kita terus diletak, maka kita bertedik. Para Islamnya semua maupun dari kita, begitu pula dalam kehidupan kita yang spiritual. Ada perkara-perkara yang tak boleh lemah, yang tak boleh hilang dari jiwa seorang manusia. Akan tetapi, jika perkara tersebut dilaksanakan dengan sepenuh hati, maka akan bermanfaat bagi kehidupannya, dunia dan akhirat, bahkan akan memperkuat keimanannya dan percaya diri dan menghadapi suka-duka kehidupan. Dari riwayat Ibrani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang memiliki perkara-perkara ini, maka akan bermanfaat bagi kehidupannya dunia dan akhirat, yaitu lisan yang selalu berzikir kepada Allah, kalbu yang selalu bersyukur kepadanya, tubuh yang selalu sabar dalam menghadapi cobaan, dan seorang istri yang menikahi bukan lantaran takut atau hartanya. Lalu ada juga yang selain itu empat perkara yang mulia yang dalam kehadapan kehidupan sehari-hari yang tak boleh lemah dan tak boleh hilang dalam kehidupan seorang. Yang pertama adalah jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintainya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kejujuran sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jujur kepada Allah adalah tingkat kejujuran yang tertinggi. Dalam Quran surah Al-Maidah surah kelima yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la yaghfiru ta'aqa li'ayna sidruhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul 'azim. Yang artinya Allah berfirman, inilah saatnya orang-orang yang benar mendapatkan manfaat kebenaran, maka ia mendapatkan sungai di bawahnya, sungai yang mengalir, maka mereka kekal selama di sana. Allah pun ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepadanya. Lalu ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bis-sadaqah fa inna as-sadaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya, hendaknya kamu selalu berlaku jujur karena kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkara yang kedua selanjutnya adalah doa. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan yang agung di sisinya. Bahkan sebaliknya, barang siapa tidak mau berdoa kepadanya, maka kehidupannya akan mendapatkan kemukaannya. Ada waktu-waktu yang paling mustajab dalam doa, yaitu doa ketika turunnya hujan. Ketika turun hujan, membaca doa turun hujan, Allahumma sholli wa sallim, lalu berdoalah.
Lalu doa ketika waktu sujud, doa ketika berbuka puasa, doa ketika memandangkan antara azan dan iqamah, doa ibu dan lain sebagainya. Lalu perkara yang selanjutnya adalah yang ketiga, sabar. Sabar dalam Islam hanya berlaku pada kesungguhan dalam jiwa dalam menekuni kebaikan dan kebenaran. Demi kadang pula demi mempertahankannya harus bertaruh nyawa. Sabar dalam Islam adalah upaya kuat dalam menahan diri dari berbagai cobaan hawa nafsu. Seringkali orang-orang tidak sabar dalam mencari rezeki. Akhirnya mereka pun merampok, mencuri dan lain sebagainya. Apapun yang kita inginkan, lakukan dengan sabar. Niatkan hati kita karena Allah Ta'ala. Karena dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Perkara yang selanjutnya terakhir adalah yang keempat, tawakal. Hidup ini ada yang mengatur. Tidak semuanya akan sesuai yang direncanakan 100%. Ada yang tidak terrealisasi, bahkan ada yang mengecewakan hati. Akan tetapi, sebagai umat muslim, serahkanlah diri kita kepada yang maha mengatur, yaitu Allah Ta'ala. Tawakal yang berarti menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudahkan dalam segala urusan kita. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh hamma qaumun an yabsuthu ilaikum aydiyakum fakaffa ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Dengan demikian, semoga kita bisa mengamalkan perkara-perkara ini dan kehidupan sehari-hari dan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kali. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya saya. Mari kita tutup dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Bekasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu penasihat, yang saya hormati Bapak dan Ibu wakil kepala sekolah, serta rekan-rekan guru, serta tata usaha, dan anak-anak yang Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera. Pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah pesan amanat sebagai pembina upacara.
karena amanat ini sangat penting menurut Bapak, jadi tolong dengarkan. Dan di akhir nanti jangan ada tepuk tangan, ya. Cukup kalian renungi dan kamu pikirkan betul atau tidak. Jadi Bapak ingatkan, tidak boleh ada tepuk tangan kecuali kalau Bapak menyampaikan sebuah prestasi. Nah, itu harus dihargai dengan tepuk tangan. Kalau ini tidak perlu. Kalian tahu, kita sebagai manusia punya dua unsur. Ada fisik, ya, ada batin, ya. Fisik membutuhkan makanan dan minuman. Kalian bisa mencari di Google, ya, atau di buku, berapa lama manusia kuat tidak minum sampai bertahan. Itu untuk fisik lahir. Sedangkan batin itu pun sama, membutuhkan zat atau sesuatu yang perlu dimaksud agar batin kita bisa tetap hidup, ya. Cara untuk memberikan masukan ke dalam batin itu dilaksanakan atau dilakukan dengan cara belajar. Kalian adalah seorang pelajar yang tugas utamanya adalah belajar, ya. Kalian bagaimana rasanya apabila tubuh sedang lapar, sedang haus, pasti berusaha. Nah, demikian juga harus kamu kembalikan ke dalam tubuhmu, ya. Sekarang kalian belum bisa merasakan. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan, banyak hal yang baru yang akan muncul. Apabila kamu tidak belajar, kalian akan terlindas oleh zaman. Mungkin kalian bisa dengar atau pernah tahu yang namanya dinosaurus. Kenapa dia musnah? Karena dia tidak mau belajar. Akhirnya apa? Dia terlewati oleh zaman. Sekarang sudah tidak ada lagi, hanya sebagai kenangan saja. Sedangkan manusia diberi akal, ya. Akalnya digunakan untuk belajar. Oleh sebab itu, mulailah kalian menyadari dari sekarang, jadikan belajar sebagai kebutuhanmu untuk bertahan hidup sampai di masa yang akan datang. Kalian adalah penerus bangsa yang akan meneruskan kehidupan dunia dan bangsa Indonesia ini. Ya, kalau bapak-bapak, ibu guru sudah tidak ada, kalianlah yang akan meneruskannya. Jadilah anak, ya, anak-anak atau insan-insan yang berprestasi yang bisa membangun negeri ini. Kalian bisa lihat negara Jepang. Negara Jepang itu daerahnya tidak memiliki kekayaan alam seperti kita, seperti besi, kemudian baja, kemudian nikel, ya, boksit dan sebagainya. Tapi mereka berpikir belajar bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup. Dia mengimpor yang namanya besi, baja dan sebagainya, tapi mengimpor mobil yang harganya mungkin 10 kali lipat dari yang dia impor. Jadi Bapak tidak akan panjang lebar menyampaikan sesuatu, tapi tolong direnungi. Kalian jadikan belajar jadi sebuah kebutuhan untuk bekal kamu ke depan. Sekarang kamu belum merasakan perlu, karena masih banyak orang yang membantu kalian dalam hidup. Tapi 10 tahun yang akan datang, kamu sudah berpikir bagaimana kamu harus melangkah. Cara melangkah yang baik, gunakanlah ilmu. Dan ilmu itu didapat dari belajar. Makanya, samakan antara makan minum dengan belajar. Jadikan belajar adalah sebuah kebutuhan. Jadi itu yang ingin Bapak sampaikan, Bapak ulang. Jadikan belajar sebagai kebutuhan kalian semua. Bapak ulangi, tidak boleh ada tepuk tangan karena ini bukan sebuah kejuaraan, tapi sesuatu yang harus dilakukan. Itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa merenungi apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana tempat lahir beta dibuai tempat berlindung di hari tua sampai akhir Indonesia sudah
Berlindung di hari tua.